Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas penerapan diferensiasi atau turunan untuk mengetahui biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, serta mengulas hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata dan hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Sementara itu, konsep dasar dalam penjelasan video ini menggunakan diferensiasi atau turunan, di mana konsep dasarnya telah diulas dalam video sebelumnya. Pertama, yang perlu kita ulas di sini adalah biaya marginal atau marginal cost yang disimbolkan atau disingkat dengan MC, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Kemudian untuk marginal cost atau biaya marginal dalam notasi matematik biasa disimbolkan dengan C atau cost, atau kalau dibentuk dalam sebuah fungsi disimbolkan dengan FQ, di mana Q melambangkan jumlah produk, sehingga marginal cost di sini nanti akan kita singkat atau kita simbolkan dengan MC, sama dengan C absen atau turunan dari FQ terhadap Q, atau di sini bisa kita tuliskan dengan DC per DQ. Contoh di sini ada soal tentukan biaya marginal paling minimum dari fungsi biaya dengan C atau fungsi biaya atau FQ sama dengan Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4. Kemudian di sini nanti dari fungsi biaya tersebut akan kita cari biaya marginal paling minimum dengan turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi tersebut atau fungsi biaya yang disimbolkan dengan DC per DQ, yaitu hasilnya berupa 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Kemudian kita juga bisa menggunakan turunan kedua dari fungsi biaya itu untuk mengetahui biaya marginal paling minimum dengan hasil turunan keduanya yaitu 6Q min 6. Nah, tentu kita mengingat bahwa untuk mencari nilai minimum atau maksimum suatu fungsi, kita dapat mencarinya dengan kondisi turunan pertamanya yaitu sama dengan 0. Nah, akan tetapi untuk kasus fungsi biaya yang kita coba tadi, kita tidak bisa menentukan titik ekstrim minimum karena fungsi kubik yang kita hitung tadi tidak memiliki titik ekstrim minimum atau maksimum dengan F absen Q atau C absen yang sama dengan 0. Hal ini diakibatkan karena untuk turunan pertama dari fungsi biaya tersebut yaitu 3Q kuadrat min 6Q plus 4 yang sama dengan 0, akar-akar dari hasil turunan itu tidak real, atau jika kita hitung diskriminan dari hasil ini atau B kuadrat min 4AC dari hasil diskriminan itu hasilnya kurang dari 0. Kalau nilai diskriminan kurang dari 0, maka bentuk fungsi itu tidak memiliki akar-akar di bilangan real. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita dapat menggunakan turunan kedua untuk mencari biaya marginal paling minimum. Nah, di sini nanti setelah kita tahu turunan kedua dari fungsi biaya tadi yaitu hasilnya 6Q min 6 sama dengan 0 untuk mencari titik beloknya, maka nanti kita akan mencari Q untuk mengetahui biaya minimal marginal yang akan kita cari dengan hasil Q sama dengan 1. Sehingga dari berbagai proses perhitungan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa biaya marginal paling minimal dari suatu fungsi biaya
dengan fungsi biaya, yaitu Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus 4 berada di titik Q sama dengan 1. Untuk ilustrasinya nanti bisa kita lihat di sini. Untuk fungsi biaya itu nanti akan digambarkan dengan garis warna merah. Sementara itu titik belok berada di titik Q sama dengan 1. Jadi biaya marginal paling minimal terletak pada di Q sama dengan 1. Jadi di sini jika kita lihat fungsi biaya, misalkan berada di titik di sini ya misalnya, maka biaya tambahan yang terjadi di sana, maka yang dikeluarkan biayanya akan semakin lebih besar untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Kita lanjutkan dengan penerimaan marginal atau marginal revenue yang disimbolkan dengan MR, yaitu penerimaan tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Di sini untuk marginal revenue nantinya akan menjadi turunan dari suatu fungsi penerimaan yang disimbolkan dengan R. Atau kalau kita buat sebuah fungsi nanti akan menjadi fungsi FQ, di mana Q melambangkan jumlah produk atau keluaran. Maka penerimaan marginal dari fungsi penerimaan itu nanti akan membentuk MR sama dengan R absen atau turunan R terhadap Q. Contoh soal di sini. Tentukan nilai penerimaan marginal paling maksimal dari fungsi permintaan. Dengan fungsi permintaan yang kita peroleh yaitu P sama dengan 16 min 2Q. Kita tahu di sini suatu fungsi penerimaan dapat kita peroleh dari fungsi permintaan. Karena permintaan di sini kalau dikalikan dengan Q akan menjadi suatu penerimaan yang didapatkan oleh pihak produsen. Nah, untuk fungsi permintaan yaitu P sama dengan 16 min 2Q, sehingga di sini fungsi penerimaannya yaitu R sama dengan P kali Q. Perkalian antara fungsi permintaan dengan jumlah barang yang terjual. Dengan R itu merupakan fungsi penerimaan dari pihak produsen. Sehingga nanti R yang kita peroleh yaitu 16Q min 2Q kuadrat. Kemudian dari fungsi penerimaan tadi, jika kita turunkan dengan turunan pertamanya yaitu 16 min 4Q. Sehingga penerimaan maksimal yang akan kita peroleh yaitu kita turunkan dari fungsi penerimaan tadi yang sama dengan 0, atau marginal revenue dapat kita peroleh dari turunan R terhadap Q yang sama dengan 0. Turunan R terhadap Q yaitu 16 min 4Q dengan berbagai macam perhitungan dan berbagai langkah perhitungan sehingga kita peroleh Q sama dengan 4. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa penerimaan marginal paling maksimal dari suatu fungsi permintaan dengan fungsi permintaan P sama dengan 16 min 2Q terletak pada Q sama dengan 4, di mana pada titik tersebut tidak terdapat permintaan penerimaan tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Ilustrasinya, nah di sini penerimaan paling maksimal dari suatu fungsi penerimaan tadi terletak pada Q sama dengan 4. Selanjutnya tentang
utilitas marginal atau marginal utility yang disimbolkan atau disingkat dengan MU, yaitu utilitas tambahan yang diperoleh konsumen dengan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Untuk utilitas marginal nanti dapat kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi utilitas yang disimbolkan dengan U. Jika nanti fungsi utilitas kita bentuk dalam notasi matematik, bisa kita simbolkan dengan FQ, dengan Q melambangkan jumlah barang yang dikonsumsi. Dari fungsi utilitas nanti kita dapat memperoleh utilitas marginal dari turunan pertama dari fungsi utilitas, yaitu yang disimbolkan dengan MU sama dengan U absen, atau turunan U terhadap Q yang disimbolkan atau ditulis dengan DQ, DU per DQ. Contoh soal di sini, tentukan titik ekstrim utilitas marginal dari fungsi utilitas sebagai berikut, yaitu U atau utilitas sama dengan FQ sama dengan 90 Q min 5Q kuadrat. Nah, di sini yang kita tahu yaitu fungsi utilitas disusun dalam bentuk suatu fungsi FQ sama dengan 90Q min 5Q kuadrat. Kemudian di sini turunan pertama fungsi utilitas yaitu 90 min 10Q. Sehingga titik ekstrim dari fungsi utilitas tadi dapat kita peroleh dari turunan pertama yang sama dengan 0. Yaitu 90 min 10Q sama dengan 0. Kemudian kita peroleh Q sama dengan 9. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa titik ekstrim utilitas marginal dari suatu fungsi utilitas U sama dengan FQ sama dengan 90Q min 5Q kuadrat terletak pada Q sama dengan 9. Di mana pada titik tersebut tidak terdapat utilitas tambahan yang diperoleh dengan bertambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Untuk ilustrasinya dapat kita lihat di sini. Untuk titik ekstrimnya atau titik puncak dari fungsi utilitas tadi terletak pada Q sama dengan 9 dengan nilai 405. Selanjutnya tentang produk marginal atau marginal product yang disimbolkan atau disingkat dengan MP, yaitu tambahan dari produk yang dihasilkan dengan bertambahnya satu unit faktor produksi. Nah, di sini untuk fungsi produksi yang disimbolkan dengan P, atau jika kita buat notasi matematik, kita buat F dalam kurung X, di mana X melambangkan jumlah masukan dari unit faktor produksi. Sehingga produk marginal atau marginal produk dapat kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi produksi, yaitu MP sama dengan P absen atau turunan P terhadap X yang dituliskan dengan DP per DX. Contoh soal di sini, tentukan titik ekstrim produk marginal dari fungsi produksi sebagai berikut. Fungsi produksi yang kita tahu di sini P atau Fx sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Sehingga dari fungsi produksi itu nanti kita dapat mencari turunannya dengan hasil sebagai berikut, yaitu 18x min 3x kuadrat. Kemudian titik ekstrim dari fungsi produksi itu nanti akan kita cari dengan turunan pertamanya dari fungsi produksi itu yang sama dengan 0. Di sini saya simbolkan atau saya tuliskan dengan MP atau marginal product sama dengan DP per DX atau turunan P terhadap X yang sama dengan 0. Di mana turunan pertamanya dengan hasil 18x min 3x kuadrat sama dengan 0. Dengan berbagai macam dan beberapa langkah proses perhitungan sehingga kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Sehingga dari perhitungan tadi dapat kita simpulkan bahwa
fungsi produksi fx sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3 memiliki titik ekstrim di x sama dengan 0 atau x sama dengan 6, di mana pada titik tersebut tidak terdapat penambahan produksi yang diperoleh meskipun dengan bertambahnya 1 unit produksi. Ilustrasinya dapat kita lihat di gambar sebagai berikut. Titik ekstrim tadi kita peroleh di titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 6. Tetapi di sini untuk fungsi produksi titik ekstrim yang sesuai berada di x sama dengan 6. Setelah tadi kita membahas tentang biaya marginal atau produksi marginal, sementara itu bagaimana dengan biaya rata-rata atau produksi rata-rata? Untuk biaya rata-rata dapat kita pahami sebagai penjumlahan semua biaya yang dikeluarkan produsen yang kemudian dibagi dengan jumlah semua unit produk yang telah dihasilkan. Kemudian kalau untuk produksi rata-rata merupakan penjumlahan semua hasil produksi yang kemudian dibagi dengan jumlah semua unit faktor produksi. Sementara itu, bagaimana hubungan antara biaya rata-rata dengan biaya marginal? Sementara itu, kita di sini akan tahu bahwa setiap biaya rata-rata mencapai nilai minimum, maka biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum tersebut. Nah, di sini misalnya di sini biaya total atau fungsi biaya yang dinyatakan dengan C sama dengan FQ, dengan Q merupakan jumlah unit, maka di sini biaya marginal yang telah kita bahas tadi atau marginal cost diperoleh dari turunan pertama dari fungsi biaya atau disimbolkan dengan C absen atau DC per DQ atau turunan dari C terhadap Q. Sementara itu biaya rata-rata atau average cost di sini dapat kita peroleh dari jumlah biaya total yang kita bagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian biaya rata-rata atau average cost di sini yang minimum dapat kita tahu atau dapat diketahui dengan turunan pertama yang sama dengan 0. Nah, di sini kita punya AC atau turunan dari biaya rata-rata yang sama dengan C per Q dengan turunan pertamanya, maka kita peroleh AC absen dengan menggunakan konsep turunan dari perkalian dua buah variabel, yaitu DAC per DQ, dengan AC itu sama dengan C per Q. Semisal kita menggunakan konsep turunan, yaitu U per V sama dengan U absen V min U V absen per V kuadrat, sehingga turunan dari DAC per DQ yaitu C absen yang merupakan turunan dari C, kemudian Q dikurangi dengan C, kemudian untuk V absennya yaitu nanti turunan dari Q. Q diturunkan hasilnya 1 sehingga hasilnya cuma C kali 1 di sini. Per V kuadrat dengan V itu adalah Q. Hasilnya Q kuadrat. Kemudian di sini syarat dari rata-rata minimum diperoleh dari turunan pertama yang sama dengan 0. Sementara itu turunan pertama dari AC yaitu C absen Q dikurangi dengan C per Q kuadrat yang sama dengan 0. Kemudian dengan berbagai macam proses perhitungan nanti untuk turunan yang sama dengan 0 dari turunan AC ini dapat kita peroleh dari pembilang C absen Q min C yang sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini C absen Q sama dengan C. Sehingga di sini tadi marginal cost atau turunan pertama dari fungsi biaya dan average cost atau rata-rata biaya yang diperoleh dari cost atau biaya yang dibagi dengan jumlah yang diproduksi, maka terbukti bahwa
rata-rata minimal dari fungsi biaya diperoleh dengan keadaan MC sama dengan AC atau marginal cost yang sama dengan average cost. Atau di sini bisa kita tuliskan dengan DC per DQ atau turunan C terhadap Q sama dengan C per Q. Contoh di sini, semisal sebuah fungsi biaya dinyatakan sebagai berikut, yaitu C sama dengan Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 15Q. Buktikan bahwa biaya rata-rata minimum dari fungsi biaya tersebut sama dengan biaya marginal. Nah, kita yang perlu tahu di sini biaya marginal atau MC di sini diperoleh dari turunan pertama dari fungsi biaya, yaitu 3Q kuadrat min 12Q plus 15. Sementara itu biaya rata-rata atau average cost di sini kita peroleh dari C per Q dengan C yaitu Q pangkat 3 min 6Q kuadrat plus 15Q. Kalau kita bagi dengan Q hasilnya Q kuadrat min 6Q plus 15. Berikutnya untuk average cost tadi turunan pertamanya hasilnya 2Q min 6 berdasarkan average cost yang kita cari tadi. Kemudian minimum dari average cost atau rata-rata biaya diperoleh dari turunan pertamanya sama dengan 0, yaitu 2Q min 6 sama dengan 0. Kemudian dari berbagai macam proses perhitungan sehingga kita peroleh Q sama dengan 3. Jadi posisi marginal cost sama dengan average cost terletak pada Q sama dengan 3. Nah, di sini kalau kita coba di sini ketika kita masukkan Q sama dengan 3 ke marginal cost sehingga kita peroleh hasil 6. Sementara itu, jika kita masukkan Q sama dengan 3 ke average cost atau biaya rata-rata, hasilnya juga sama dengan 6. Sehingga terbukti bahwa marginal cost sama dengan average cost di titik Q sama dengan 3. Sama halnya dengan hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata. Sekarang bagaimana hubungan antara produk marginal dengan produk rata-rata? Nah, poinnya di sini setiap produk marginal akan sama dengan produk rata-ratanya pada posisi titik ekstrimnya. Dalam hal ini titik ekstrimnya sesuai untuk produk marginal dan produk rata-rata yaitu pada titik maksimalnya. Akan tetapi kalau hubungan antara biaya marginal dengan biaya rata-rata, titik ekstrimnya yang sesuai yaitu untuk titik ekstrim yang minimal. Nah, di sini untuk fungsi produksi yang dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka produk marginal yang disingkat dengan MP atau bisa dituliskan dengan P absen atau turunan dari fungsi produksi sama dengan dP per dx. Sementara itu, produk rata-rata atau average product di sini disebutkan dengan AP diperoleh dari P per X. Sehingga di sini poin yang ketiga, produk rata-rata yang minimum atau average product dapat diperoleh dan diketahui dengan turunan pertama yang sama dengan 0. Nah, kita punya AP atau rata-rata produksi sama dengan P per X dengan turunan pertamanya sebagai berikut. Semisal P di sini saya simbolkan dengan U, X saya simbolkan dengan V, sehingga untuk AP absen atau turunan dari AP per DX yang diturunkan terhadap X, maka di sini kita menggunakan konsep turunan U per V sama dengan yang kita peroleh dari U absen V dikurangi UV absen per V kuadrat. Untuk U absen kita peroleh hasilnya P absen, sementara untuk V absen hasilnya 1 karena X diturunkan terhadap X hasilnya adalah 1. Sehingga di sini P absen itu mewakili dari U absen
kemudian X mewakili dari V dikurangi dengan U, di sini mewakili dari P. Sementara itu X mewakili dari V, jika kita turunkan terhadap X hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya P absen X dikurangi P dibagi dengan V kuadrat atau X kuadrat untuk turunan AP terhadap X. Kemudian syarat AP dari minimum yaitu diperoleh dari turunan pertama yang sama dengan 0. Nah, turunan pertama yang sama dengan 0 dari average product atau produksi rata-rata. Tadi P absen X dikurangi P per X kuadrat. Nah, untuk menghasilkan nilai yang sama dengan 0, maka kita peroleh pembilang yang sama dengan 0. Pembilangnya yaitu P absen X dikurangi P, sehingga kondisi ini terpenuhi untuk P absen X yang sama dengan P. Nah, di sini mengingat bahwa marginal product atau turunan dari fungsi produksi atau P absen dan average product atau produksi rata-rata yang kita peroleh dari P per X, maka terbukti bahwa maksimum dari AP atau titik ekstrim dari produksi rata-rata dapat kita peroleh dengan kondisi MP sama dengan AP atau turunan P terhadap X sama dengan P per X. Contoh soal, di sini semisal kita punya suatu fungsi produksi yang dinyatakan dengan P sama dengan 9X kuadrat min X pangkat 3. Pertanyaannya, buktikan bahwa produk rata-rata sama dengan produk marginalnya. Nah, hal yang perlu kita tahu yaitu produksi marginal atau MP di sini kita peroleh dari turunan pertama dari fungsi produksi terhadap X, yaitu hasilnya 8X min 3X kuadrat. Sementara itu, produk rata-rata atau average product di sini dapat kita peroleh dari P per X, dengan P itu fungsi produksi yaitu P sama dengan 9X kuadrat dikurangi X pangkat 3. Kalau kita bagi dengan X, hasilnya 9X min X kuadrat. Kemudian dari produksi rata-rata ini dengan hasil 9X min X kuadrat, kita turunkan dengan hasil sebagai berikut, yaitu 9 min 2X yang kita turunkan terhadap X. Kemudian maksimum dari AP yang akan kita cari dengan dari titik ekstrimnya dapat kita peroleh dari turunan pertama dari produksi rata-rata yang sama dengan 0. Untuk turunan pertamanya hasilnya 9X min 2X. Kemudian di sini untuk memperoleh hasil yang sama dengan 0, maka X yang memenuhi yaitu untuk X yang sama dengan 4,5. Jadi di sini marginal product sama dengan average product atau produksi marginal sama dengan produksi rata-rata terletak pada X yang sama dengan 4,5. Hal ini dapat kita buktikan ketika kita masukkan nilai X yang sama dengan 4,5 ke fungsi produk marginal yang sama dengan 8X min X pangkat 3. Untuk X yang sama dengan 4,5, jika kita masukkan ke produk rata-ratanya dengan produksi rata-rata 9X min X kuadrat, hasilnya juga sama, yaitu sehingga terbukti bahwa MP sama dengan AP. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.